dulu karena biar terlihat rapi. Karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai, ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, bisa kita mulai ya? Ya, untuk mempersingkat waktu lagi karena bapak pengawas kita tidak bisa berlama-lama. Jadi kita mulai saja untuk acara selanjutnya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang kurikulum Merdeka, ya, yang sekarang sudah berubah nama menjadi kurikulum Merdeka mata pelajaran PAIBP, ya, yang insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak pengawas kita. Tapi sebelum itu, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, karena Abdul G kantos ngalamannya, upami tos tuang komo panas menterang kia. Patuangan terus diisi ada tunduh ya mohon abdi getunduh dengan dihaja-haja we. Baik, kita akan mengetes dulu konsentrasi kita, apakah masih di konsentrasi di pagi hari atau sudah berkurang konsentrasinya, ya. Ini pengalaman saya ambil dari ketika saya mengikuti workshop waktu di SD mana itu yang di Sarijadi ke sana tuh Bu, waktu dulu tahun sebelum Covid Kunjung ya. Nah, ini saya dapatkan di situ. Alhamdulillah dengan adanya workshop ilmu kita bertambah dan insya Allah bermanfaat. Jadi gini, clue-nya seperti ini. Ini seperti game. Saya selalu menerapkan game ini ketika mulai pembelajaran, apalagi pembelajaran di siang hari, ya. Insya Allah bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ketika akan dimulainya pembelajaran. Jadi seperti ini clue-nya, jika kata saya lakukan, tapi jika bukan kata saya jangan lakukan. Siap ya? Jadi kalau siap. Jadi jika kata saya lakukan, jika tidak ada jika kata saya jangan lakukan. Ya, mengerti ya? Oke, siap. Kita mulai. Jika kata saya pegang kepala, jika kata saya pegang telinga, jika kata saya pegang hidung, pegang kepala. Nah, banyak yang salah. Nah, kenapa? Itu berarti konsentrasinya seueur teuing sangu. Mantap upami samuna seueur teuing mending ka abdikeun. Kayak ku abdi di Ica janten sawu koneng. Siap ya? Ulangi, lebih cepat lagi karena ini konsentrasi harus ini ya. Siap ya? Jika kata saya pegang kepala, jika kata saya pegang telinga, jika kata saya pegang hidung, berdiri. Ibu pada kawana cacan jam uih ibu jauh cengkat ya. Siap lebih cepat lagi konsentrasi. Jika kata saya pegang telinga, jika kata saya pegang kepala, pegang hidung, masih banyak yang konsentrasinya kurang ya. Siap diulang. Hah? Tahu ulah lah tong tebi. Siap ya? Lebih cepat lagi. Jika kata saya pegang kepala, jika kata saya pegang telinga, pegang perut. Pak Aceh baru joget. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Oke, semangat ya. Nah, itu adalah salah satu untuk memotivasi anak didik kita nanti ketika kita akan memulai pembelajaran supaya konsentrasinya terasah. Walaupun sudah siang hari tapi tetap semangat ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemateri selanjutnya yang insya Allah akan dimoderatori oleh
Ibu Cucu, mangga Ibu Cucu mangga kapayun. Ome, ome amplopna tiasa dibagi-bagi. Mangga Ibu Cucu kapayun. Oplos dulu buat semuanya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya sangat banggakan, yang saya sangat hormati. Bapak, sekarang waktunya yang kita nanti-nanti ya dari Bapak pengawas kita. Gimana yang lainnya masih semangat? Saya jadi tertarik dengan satu permainan kayak tadi ya. Satu lagi ya, supaya ini kita kembali ke konsentrasi sebelum ke Bapak. Tadi jika kata saya berarti udah mengerti semuanya ya. Mau diadakan hadiah ini? Mau diadakan hadiah nggak Bu? Ya? Ya udah, karena memang waktu udah teramat sudah siang karena Bapak juga mau ada keperluan. Berarti permainan tidak jadi kan tidak ada hadiahnya. Yaudah, terima kasih semuanya untuk Bapak pengawas kita. Mohon maaf Bapak. Sekarang udah siap ya. Sekarang kita dengarkan materi dari Bapak pengawas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, tadi payun nantinya, iya. Kosong kena iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ketua KKG ya. Bapak dan Ibu guru sekecamatan Bojongloa ya. Bojongloa Kidul. Bojongloa Kidul yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa terlaksana pembinaan atau workshop atau bintek juga bisa ya. Nah ini kita bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat beserta salam semoga terlimpah pada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. murid baru. Ya. Maka wayahna teu kapasian tuang ya. Telatna seueur telatna. Ya. Tapi mun aya mah wios dibungkusnya ya. Gitu. Terus ayunkeun nuhun ke. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini yaitu ini hadir semua ini. Hadir. Yang tadi hadir sekarang hadir nggak? Pak Ali.
Itu Tupinaya. Tupinaya. Wiridana nya panjang teuing gitu. Oh, beunghar ku ilmu. Tong salah ya. Nah itu. Jadi pada kesempatan ini kita bahas langsung saja kepada materi karena ini sudah siang dan sudah ditunggu-tunggu untuk seri Pak Toto untuk seri untuk pulang ya. Ya, ini implementasi kurikulum merdeka. Sebenarnya banyak di sini itu banyak, ada 3 poin. Ada latar belakang, ada materi merdeka belajar. Tapi ini sengaja yang ditampilkan kita ini hanya sesi 2 terakhir kalau di pembahasannya. Jadi kalau dari mulai latar belakang sampai kepada implementasi evaluasi ini terlalu panjang gitu. Jadi cukup ini dibuka saja dalam sesi 2 yaitu implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini kenapa timbul pertanyaan? Kenapa di jadwal itu adalah prototipe? Lamun nuang roti. Jadi prototipe. Lamun nuang hui bolet. Prototipe itu ya sama saja lah. Itu ya yang nah ini agenda mulai kurikulum prototipe ini yaitu yang pertama isinya ini yang akan kita bahas ini adalah karakteristik kurikulum. Jadi naon cirina teh? Kumaha bedana jeung nu lain teh? Ini karakteristik kurikulum. Yang kedua, bagaimana kerangka dasarnya? Yang ketiga, strukturnya bagaimana? Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan di pembelajaran. Ya, ini yang akan kita bahas. Nah ini. Nah yang pertama adalah karakteristik. Nah, tadi yang dibahas di sana adalah karakteristik. Nah karakteristik dari kurikulum prototipe ini saya samakan dulu ya, prototipe sama kurikulum merdeka itu juga Pak. Jadi nantinya kalau prototipe ini adalah model, contoh karena model pembelajaran contoh, dan nantinya akan dibakukan sebagai kurikulum merdeka, yaitu akan dilaksanakan tahun 2023, tapi masih di sekolah sekolah penggerak. Jadi diuji cobakan dulu dan nanti akan dilaksanakannya yaitu tahun 2024. Jadi diloncengkannya ya, dirilisnya tahun 2024. Nah itu. Jadi prototipe itu yaitu kurikulum merdeka juga. Nah ini di karakter, kita ulangi. Nah karakternya dari kurikulum prototipe ini yang pertama adalah pengembangan karakter isinya. Yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Sekedar ditulis Pak, kayak di share lah materi main tos ya. Itu. Ngantos di share teh dibaca teh terbuka. Itu ya. Nah ini kemudian fleksibilitas perancangan kurikulum.
Kemudian sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Nah ini, nah, kita ke atas dulu bahwa pengembangan karakter itu ada di pembelajaran merdeka ya, ada. Di sana ada pondasi literasi. Di siapa yang udah workshop tentang pembelajaran merdeka? Udah ya, udah ikut. Nah, itu di sana ada pondasi literasi. Pondasi itu dasar literasi. Kalau literasi itu artinya pendalaman satu pengetahuan terhadap suatu objek, suatu ilmu. Tidak hanya saja membaca, tidak saja menulis, tidak hanya saja mengamati, tapi literasi itu adalah pendalaman suatu ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana pendalaman di PAI? Itu di literasi. Membaca literasi, kemudian sampai kepada mendalam apa isi dari ilmu PAI ini, kemudian apa sampai kepada perubahan karakter anak. Itu. Kemudian ada juga pondasi bukan pondasi. Itu yang berkaitan dengan ini adalah ada mutu karakter di sana ada. Di paradigma pembelajaran merdeka itu. Nah, ini berkaitan dengan ini. Jadi pengembangan karakter. Nah, ini. Pengembangan karakter itu ada diperkuat di PP nomor 57, yaitu tentang mengutamakan di pasal 1 itu tentang pendalaman atau penerapan karakter. Nah, ini. Maka di kurikulum prototipe ini yang pertama harus mengembangkan karakter isinya. Nah, karakter ada sana di mutu itu, karakter mutu di pembelajaran merdeka itu ada yang disebut dengan apa nih? Profil belajar Pancasila. Ada loh itu. Ini. Kemudian ini timbul pertanyaan, apakah di kurikulum 13 ada pengembangan karakter? Ada, ya, ada. Tapi langsung dijawab, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Jadi ada kan di kurikulum 13 itu secara global. Tidak ada porsi untuk merubah atau mengembangkan, yaitu pengembangan karakter. Nah, ini dalam struktur kurikulum prototipe ini 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil belajar Pancasila. Ini melalui pembelajaran berbasis proyek. Atau Pak? Taruh tuh gitu. Supaya ngartos peratus kerja. Di ke bawah yang ada jam pelajaran di bawah. Terus kita lihat dulu. Ya, terus. Satu lagi. Terus. Kayaknya wih kalur. Ini mau menjelaskan alokasi waktu tadi ya. Jadi di alokasi waktu mata pembelajaran ini kelas 1 asumsi ya 1 tahun 36 minggu di kelas 1. Nah, jadi 144 ini per minggu 4 jam. Nah, di kurikulum sekarang di proyek
Pancasila ini akan disebut 1 jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu hanya menyampaikan 3 jam pelajaran, tapi yang satunya bukan gratis, Pak. Itu ya. Nah, ini. Jadi hanya 3 jam. Lihat 3 jam. Nah, ini. Kalau yang ini 4 jam kan? Nah, ini 3 jam. Yang disampaikan Ibu di kelas itu hanya 3 jam saja. Nah, dialokasikan proyek ini 1 tahun ini berarti 36. Nah, 1 jamnya yaitu untuk pembelajaran profil belajar Pancasila. Jadi nanti disatukan. Jadi dari PAI mata pelajaran PAI 1 jam tidak dilaksanakan. Kemudian dari matematik 1 jam. Dari IPA, IPS. Ada IPS? Tidak adanya. Disatukan PPKN. Nah itu nanti disatukan di akhir tahun itu ada 1 proyek pembelajaran Pancasila pelajaran. Jadi dikolaborasikan. Nah, di sana akan ditampilkan 1 workshop. Jadi dan Bapak dan Ibu guru yang tadi tidak ngajar itu menjadi koordinatornya. Itu. Nah, jadi untuk membentuk suatu karakter itu dikumpulkan bersama seperti workshop begini. Nanti anak disuruh mengamati ini dari PAI, dari pembelajaran PAI. Contohlah di pembelajaran Pancasila ini ada temanya, itu ada 6. Nah, nanti dipilih, disesuaikan. Seperti dari PAI tentang halal haram sebenarnya. Kalau dari IPA-nya bagaimana pertumbuhan. Nah, judulnya naon atuh? Tukang jamu sebenarnya. Tukang jamu dibawa ke kelas. Kemudian ini jamu ini dari tumbuhan apa? Nah, nanti yang dari PAI apakah tumbuhan ini halal atau haram? Nah, itu. Jadi semuanya akan berkolaborasi. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran profil belajar Pancasila. Jadi dari sekian sudut kemudian nanti ditampilkan oleh anak. Kemudian orang tuanya bisa diundang itu. Itu rencananya begitu. Jadi diundang sehingga ketahuan anak yang ditanya itu, kemudian yang mempresentasikan ya memang ribet. Itu kan untuk ini memporsikan anak itu mempunyai karakter. Itu. Nah, di pembelajaran ke atas lagi deh. Yang ke atas lagi. Nah, terus sampai tadi yang atas. Bukan untuk sekian, bukan. Nah, ini di pembelajaran PAI. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini isinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang nantinya akan dijadikan tema. Sampai ke bawah, berkebinekaan global. Terus yang ketiga, bergotong royong. Kemudian mandiri. Tahu mandiri? Mandi sendiri ya. Bapak-bapak mandi sendiri. Itu. Kemudian bernalar kritis. Kemudian kreatif. Nah, ini yang akan dijadikan tema dalam 1 proyek pembelajaran atau profil pelajar Pancasila. Terus
Nah, ini bagaimana ini profil pelajar dibangun di suatu pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sekolah ibu dan bapak ini bagaimana dibangun? Satu, dengan intrakurikuler, pembelajaran biasa, mata pelajaran biasa ini, muatan pelajaran atau kegiatan pengalaman belajar di kelas itu dibangun oleh bapak dan ibu sehingga anak mempunyai satu karakter pembiasaan. Kemudian yang kedua, dengan ekstrakurikuler, kegiatan di luar kelas, ekstra pramuka, apalagi silat, paskibra dan sebagainya. Itu bagaimana secara di pramuka itu disiplin diterapkan, nah itu dibangun. Kemudian yang ketiga, dibangun juga budaya sekolah, kultur ya kultur budaya. Nah, itu dibangun iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Jadi anak dibentuk suatu karakter oleh kita melalui budaya sekolah. Tahu budaya? Kebiasaan sekolah. Kebiasaan datang, hormat gitu. 5S. Ya, sapa, senyum. Nah, itu kan. Kalau Bapak pernah datang ke sekolah ya, ke suatu sekolah, di sana sekolahnya sekolah swasta. Nah, ketika Bapak datang, anak-anak kan lagi bermain di luar gitu, di halaman, di teras sekolah. Terus Bapak datang, ya, ketika datang Bapak, anak yang tadinya berserakan itu baris dan memberikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah. Nah ini di sekolah swasta maka di sekolah swasta itu dibangun ditonjolkan satu budi pekerti budaya. Kenapa ditonjolkan? Nanti supaya masyarakat itu melihat, oh ini ditonjolkan dina akhlakna. Nah ya itu nilai jualnya. Ada yang hafalan, kalau di Al-Azhar itu hafalan 30 juz harus, kemudian di akhir kelas 6 itu ada khatmul Quran. Nah, itu juga untuk. Nah, ketika Bapak datang tadi itu hormat. Nah, jadi baca assalamualaikum, kemudian menundukkan kepala. Tuh, itu kebiasaan juga dibentuk. Tapi Bapak ketika datang ke SD, SD lain ya, lebih panjang tuh. SD Patotoh lah, guru agama juga teh. Begitu Bapak datang, ya, tong boro-boro ning budakna tah. Guru na we abi-abi teu wawuh. Eta lugun we lah, eta mah wartawan ieu cenah itu. Tong boro-boro budakna. Bapana ge bapana. Guruna ge hare-hare. Da ulah sampai gitu. Nah, ini ya, apakah Bapak ke sana ke anak-anak kenal? Dan tidak kenal. Nah, itu artinya di sana udah membangun karakter kebiasaan anak dengan baik. Itu. Nah, itu yang diinginkan itu seperti itu. Jadi membangun budaya sekolah yang baik.
ketika ada tamu siapa saja, itu udah ditanamkan kan oleh guru-gurunya, mungkin oleh kepala sekolahnya, bahwa sekolah di sini itu harus menerapkan penghormatan seperti ini. Tuh. Nah, itu adalah budaya sekolah. Budaya sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, kita di sini dituntut nanti di kurikulum prototype ini, maka kita harus mengenengahkan budaya sekolah, yaitu di atasnya adalah karakter. Tuh. Jadi tuh. Bagaimana di keluarga? Sama, di keluarga juga kita terapkan. Kalau begitu datang anak ke rumah, aduh putar teh, foto aduh putra, tacan, tinungora tacan teh. Nah, begitu datang kita terapkan. Nanya teh ulah nanya, yang tos tuang teh, yang tos ibak tacan ulah. Nanya na, yang tos sholat teh acan, tak eta. Dalam menanya tuang mah, wah, lapar mah merendah sorangan, gitu ya. Tapi sholat, nah itu, jadi budaya-budaya itulah dikunci saja ya, dikunci. Nah itu budaya yang artinya budaya atau kebiasaan di sekolah. Nah ini kalau ibu dan bapak guru itu menganggap hal itu adalah hal sepele, Pak, itu padahal itu adalah tugas kita, merubah anak menjadi punya karakter. Ini yang kedua, ini fokus pada materi esensial. Ini materi esensial. Tahu esensial? Materi yang utama, boleh, yang pokok, yang sesuai, yang selevel. Karena nanti di pembelajaran di kurikulum prototype ini akan ada fase, ya, pembelajaran sesuai dengan fase. Nah ini, jadi pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek. Ini perlu waktu. Nah itu. Kemudian materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengajar ketuntasan penyampaian materi. Nah, ini kedalaman pembelajaran ini biasanya materi itu ini diplot banyak ya. Berapa yang harus kita sampaikan di semester 1. Nah itu udah kita ini cuma melaksanakan, sudah ada di kurikulum tersebut, di kurikulum 13 itu. Sehingga terlalu banyak. Nah, di kurikulum prototype berfokus pada materi esensial. Esensial itu yang sesuai dengan levelnya masing-masing. Itu. Nah, yang dibutuhkan untuk memberikan ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Ya, kurang arti kurikulum Merdekana ya belum dibahas juga ini. Jadi yang diutamakan di literasi itu di kurikulum Merdeka, di pembelajaran Merdeka itu paradigmanya, yaitu yang diutamakan adalah literasi dan numerasi. Itu untuk di sekolah dasar. Jadi hanya membaca yang ngitung.
Numerasi itu nomor itu yang diutamakan. Itu menurut penelitian dengan negara-negara lain dibandingkan kita ini hanya ke 60 dari 70 penelitian itu dipisah itu. Jadi 10 termasuk 10 besar tapi di belakang, lain di depan. Jadi kurang terhadap literasi dan numerasi. Itu di 2019 dan sekarang di 2021 penelitian PISA ini Indonesia ada kenaikan menjadi ke 55 dari 70, maka ada kenaikan. Nah sekarang ini mengacunya ke ke literasi dan numerasi. Jadi karena banyaknya kita ini banyak ke bahan yang harus diajarkan, terus ceramah ka budak hari di akhir ku guruna ditanya barudak ngarti itu penting mah guru mah geus nyampaikeun gitu. Budak ngarti itu aya nu nanya teh Pak sabaraha jam deui ka pulang Pak lain nanyakeun pelajaran Pak sabaraha menit deui ka eueuh Pak aya gitu jawab naon kasal nu anu ceramah gitu ya. Nah ini maka di sini dirubah ini di pembelajaran prototype ini di kurikulum prototype ini berfokus pada materi esensial. Nanti ada fase A, fase B dan fase C. Fase A itu kelas 1 sampai kelas 2. Nah, fase 3 ini C atau 2 yaitu kelas 3 dan kelas 4. Fase C adalah nah ini nanti disesuaikan materinya. Apakah materi di lebih panjang sama di Bojong Loa Kidul sama? Boleh, tidak sama, boleh. Itu ngajarnya. Yang diajarkannya juga boleh. Dan boleh juga nanti bahwa di satu semester itu atau boleh agama terus boleh. Dan di semester 2 boleh tidak ada agama. Nanti akan bergulir begitu. Karena disesuaikan dengan esensial, yaitu materi yang dibutuhkan kemudian disesuaikan dengan level tersebut. Itu. Coba. Ngerti? Nah, penting mengenal dulu ya, belum dilaksanakan juga. Jadi supaya ulah nah ini prototype teh hari guru-guru umum terus terang terus apal ngobrol gitu. Ayo guru agama bengong gitu sampai gitu. Wah, itunya. Jadi ini mengenalkan. Nah ini melanjutkan prinsip penyederhanaan kurikulum prototype juga lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Jadi tiap mata pelajaran akan disesuaikan. Itu. Nah di SD, di SMP dan di SMA. Contohnya ini MAPAL. Nah ini ada bahasa Indonesia, ada matematik, ada sains. Nah ini akan disesuaikan dipangkas. Jadi di 52 hanya 22. Itu pelajaran bahasa Indonesia seperti ini. Dari matematik dari 38 27. Dari sains ya, sains keilmuan sains. Nah, itu kan dipangkas juga jadi 4. Ini contoh sama dengan pendidikan agama juga nanti. Terus ini fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Tadi yang sudah dibahas adalah pengembangan karakter, kemudian materi esensial,
Nah, kemudian sekarang adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Nah, ini diperuntukkan oleh kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut. Nah, saat ini kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Sudah dikuncikan oleh pemerintah bahwa per tahun ini tujuannya udah ditentukan. Kita mah tinggal mindahkeun, lamun buat RPP itu tinggal mindahkeun tujuannya kan. Itu buat sendiri. Ini. Nah, di kurikulum prototipe ini menetapkan tujuan pembelajaran per fase. Per fase itu nanti ada 2-3 tahun untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Nah, ini. Jadi artinya nanti di per fase. Kemudian struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Itu. Ya, saat ini saat yang kita kerjakan itu udah dikunci 4 jam. 4 jam pelajaran per minggu. Bidang PAI. Ini kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Jadi nanti akan ada perbedaan antara sekolah yang satu dengan yang lain. Itu. Nanti ada pelaksanaannya juga ada perbedaan. Tuh, ada yang per tahun, ini boleh per tahun. Kalau kita ini per minggu, saat ini di kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun. Tuh, agar sekolah dapat berinovasi, punya ide baru dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Nah, nanti mah ibu dan bapak itu harus diikut sertakan dalam penyusunan kurikulum. Kan kita mah sekarang tinggal ini laksanakan kurikulum. Nah, ini sampai capaiannya ini sampai kepada KKM. KKM-nya sudah tentukan, harus ditentukan dari sekolah 80. Kalau budak kurang nyampe kan kurang tadi dorong bisa di 80 kan. Nah, itu kalau nanti mah enggak. Jadi bersama-sama membuat, diikut sertakan dalam membuat kurikulum. Next. Ya, ini rencana pembelajaran pada pendidikan usia dini. Pendidikan dasar, menengah serta pendidikan khusus. Ini di fase-fase ini ya. Kelas 1 dan 2 sekolah. Nah, ini SD, yang SD ya. C, nah itu. A, B, C. Nah, ini kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Ini fase A, fase B dan fase C. Ini. Nah, ini termasuk kepada pembelajaran yang diterapkan. Kalau di fase A itu anak cuma bisa membaca dan menghitung. Kemudian kalau di 3 dan 4 yaitu fase B, anak sudah bisa mulai menulis. Kalau di pembelajaran agama sebenarnya di Al-Quran, anak mampu membaca huruf hijaiyah. Jadi tugasnya hanya membaca gitu. Kalau ibu di asesmen di evaluasi tulis huruf hijaiyah. Itu sudah salah sebenarnya. Tuh.
Kemudian kalau di fase C sambungkan ya, sambungkan huruf hijaiyah. Lamun di bere ke kelas hiji itu juga udah salah. Jadi menurut level masing-masing. Jadi ada fase A, fase B dan fase C. Nanti kan seperti begitu. Nah itu kurikulum operasionalnya. Nah ini ada usia di usia 1 dan 2 fase ini 7 tahun ya, berarti kelas 1, kelas 2, fase B ini di 8 tahun, kelas 3, kelas 4, fase C yaitu kelas 5, kelas 6 di 8 tahun. Nah kelas SMP, nah itu ke sana. Nah itu tentang rencana pembelajaran pada pendidikan usia. Nah ini sekarang ke pengaturan waktu belajar. Nah ini nanti akan sistem blok. Ada sistem kolaborasi, ada sistem reguler. Kalau reguler itu biasa kita belajar. Kalau sistem blok nanti akan ada pembelajaran seperti tadi itu diceritakan bahwa pembelajaran PAI semester 1 sampai semester 2 atau semester 1 semua, semester 2 tidak dilaksanakan. Sistem blok namanya. Tuh. Ini kan mata pelajaran IPS, bahasa Indonesia IPA akan diajarkan dari jam 7 sampai jam 12 dalam 1 semester. Eta we. Nah, itu sistem blok namanya. Gitu. Kemudian ada sistem kolaborasi ini. Nah, ini konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaborasi atau tim teaching. Pembelajaran bersama. Ini agama, terus IPA sebenarnya ini IPS itu disatukan, dikolaborasikan. Nah kalau reguler itu seperti biasa. Nah itu. Kemudian kerangka dasar kurikulum. Jadi udah sampai ke tadi itu sampai ulangi. 1 adalah pengembangan karakter, 2 bukan esensial, yang ketiga fleksibilitas, ya fleksibel. Kemudian penyusunan rencana, kemudian kerangka dasar kurikulum. Nah di kerangka dasar kurikulum ini 1 ada struktur kurikulum, 2 pencapaian pembelajaran atau CP, kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah ini tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan nasional itu udah ditentukan kurikulum ini. Kemudian standar kompetensi lulusan juga sudah ditentukan, lulus tidaknya oleh pemerintah dengan ujian nasional, UN kan ditentukan lulus tidaknya itu. Kita hanya mengajar. Nah nanti kita yang menentukan karena pembahasannya juga berbeda. Itu ini struktur kurikulum, pencapaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran, kemudian yang terakhir asesmen itu adalah evaluasi. Ya, next. Nah ini struktur. Nah lihat di SD ini struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 bagian atau 3 fase per fase nanti. Nah di strukturnya itu ini
pembelajaran intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil belajar Pancasila ini 20% beban belajar per tahun. Jadi sudah tadi dibicarakan bahwa untuk proyek penguatan karakter itu di profil belajar Pancasila itu sudah dialokasikan 20%. Jadi kalau kita mengajar 100%, sudah disisakan 20% untuk pembahasan atau untuk beban penyampaian bahan yang disebut dengan basis project. Itu ada basis project. Jadi pembelajaran dengan cara membuat project. Itu SD udah. Kalau SMP SMA mah bukan kitanya. Nah, terus next. Nah, ini jam yang tadi yang udah dijelaskan. Jadi hanya 3 jam. Nah, coba pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini 144 per tahun. Kalau per minggunya 4 jam. Nah, kalau dialokasikan ini ada 3 jam. Nah, di mana dilaksanakannya? Kalau sekarang di sekolah penggerak. Di sini ada sekolah penggerak? Belum ada ya? Nah, itu udah dilaksanakan, dicoba gitu. Nah, itu. Nanti kita mah kalau udah gebyar, nah di 2024 akan melaksanakan kurikulum ini. Terus nih sama ini terus alokasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru? Ini. Tidak kap guru gitu. Nah, itu ya. Nah, 1, menganalisa capaian pembelajaran. Nah, akan dianalisis sudah sampai mana pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nanti ada alur pembelajaran. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik itu sebelumnya. Nah, jadi di tes dulu gitu, terus di diagnosa kan ya, di bahasa medis mah diagnosanya itu mengembangkan modul ajar. Nanti ada modul ajarnya tuh, kakak kita nanti akan membuat modul ajar. Nah, ini nanti di bawah ada penyelesaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, akan harus disesuaikan pembelajaran yang kita diajarkan di sekolah ini, di kelas, dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Itu. Karakter. Nah. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Pelaporan hasil belajar, kemudian evaluasi pembelajaran dan asesmen. Jadi nanti hasil daripada pembelajaran itu dievaluasi. Apakah gurunya kurang menerangkannya? Apakah muridnya anu baong? Itu sehingga tidak tercapai sebenarnya gitu. Itu di asesmen secara keseluruhan. Nah, ini capaian pembelajaran. Nah, ini capaian pembelajaran merupakan kompeten pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD seperti ini.
pendidikan dasar di SD, kemudian di pendidikan menengah di SMP. Nih, capaian memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi ada narasi itu adalah berita ya, berita secara narasi. Nah, capaian untuk bimbingan konseling disebut sebagai capaian layanan. Nah, apakah ini yang harus diberikan bimbingan atau di BP atau di BK atau tidak? Nah, ini ada di capaian pembelajaran. Kunaon ngukurna ku asesmen, di asesmen gitu. Ini secara ini dibukukan. Nah, itu. Kemudian ini analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, terus dibaca sajalah. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Ini ada kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Nah, itu di alur. Nah, kemudian ada konten. Konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Nah, 5 kompetensi yang bisa didemonstrasikan oleh anak. Anak bisa naon gitulah dari akhir pembelajaran ini. Gitu. Kemudian setelah anak bisa atau mendemonstrasikan, ini konsep utama yang perlu dipahami sesudah anak mendemonstrasikan teh naon anu ku anak kudu nyaho gitu. Kemudian variasi yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nanti mampu apa anak itu. Nah, di sana capaian pembelajaran, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa diakhiri ya, atau di akhir fase A, kalau fase A. Jadi di akhir fase itu di kelas 2 kelas 2 ini fase A berakhir, ini di kelas 2. Nah, ini akan di kompetensinya ini akan ditanyakan gitu di akhir fase tersebut. Nah, ini alur tujuan pembelajaran. Nah, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Ini di asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompeten, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak. Kalau tadi hanya bisa membaca, nah bagaimana sekarang harus bisa menulis. Kemudian bagaimana nanti sudah dicapai menulisnya bisa menafsirkan atau bisa memberikan tanggapan. Nah, tanggapan. Bagaimana tanggapan saudara terhadap cerita ini? Itu ini. Maka di sini ada nih 3 ya, dalam kondisi tertentu informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat pembelajaran didik, peserta didik dalam dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, kalau
anak itu kita lihat ini kesiapan belajarnya bagaimana ini. Itu. Bagaimana latar belakangnya anak. Nah ini merupakan yaitu untuk perencanaan pembelajaran kita gitu. Pertimbangan. Jadi anak-anak yang homogen itu nanti akan dipisah. Nah ini latar belakangnya dari sini. Bagaimana kita memilihnya nanti atau pelaksanaannya yang paling bawah sebenarnya. Yang paling bawah. Jadi ada yang belum bisa baca, ada yang belum bisa nulis. Nah, untuk merumuskan capaian itu, yaitu yang dari bawah tersebut. Jangan dari yang pintar gitu, yang dari atas. Nah ini pencapaian dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Terus, ini waktunya dapat mengembangkan. Nah ini mengembangkan modul ajar. Nanti buat modul biasa ini kayak di RPP itu kan satu informasi umum, identitas penulis modul, potensi gitu ya. Tapi jangan ambil runutannya. Runutan. Ayeuna identitas sekolah kuduna leuwih panjang. Identitasnya di Jogja. Kumaha eta? Lupa mupus ya. Jadi ATM ya. Jadi tidak diamati, dimodifikasi, ditiru. Jadi harus boleh kita melihat yang lain. Nah, tapi kita harus oh ini harus diganti dengan sekolah kita gitu. Jadi jangan ditinggal itu, nah ini di Bantul, SD Bantul, ulah gitu ya. Oh payah RPP-na SD Sumbawa jauh-jauh, padahal SD lebih panjang kudu namanya. Nah itu di informasi umum. Kemudian komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, sama ada asesmen, ada pemahaman, kemudian pertanyaan yang sifatnya memantik gitu. Kemudian kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Ya, ada refleksi. Jadi nanti mah di akhir pelajaran itu ada refleksi. Refleksi itu apa sih? Artinya kita mengevaluasi bersama-sama apakah kekurangannya, apakah ini kelebihannya, atau apakah yang harus ditetapkan atau yang dibuang. Nah itu direfleksi artinya. Seperti ini aja ya, kalau kita udah pembinaan ini, kita refleksi pelaksanaan pembinaan ini. Si A nunutan we gitu. Direfleksi gitu ya. Ketua KKG nage teu aya. Terus ketua KKG nage hese datang. Nah ini direfleksi. Ini. Tidak ada kerjasama itu ya. Itu namanya refleksi. Kemudian di lampiran ada lampiran lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial ya. Bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium itu akuarium ya, itu kata-kata yang kemudian daftar pustaka itu modul ya. Ini kemudian penyusunan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah ini penyusunan ruang
Ini ruang lingkup materi pembelajaran itu harus disesuaikan. Nih, di penyusunan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Jadi harus dipertimbangkan di penyusunan ruang lingkup materi pembelajaran itu. Kemudian penyusunan proses pembelajaran, disesuaikan proses pembelajarannya seperti apa nanti. Kemudian penyusunan produk hasil belajar, mereka hasil kenaun gitu. Nah, kemudian mengondisikan lingkungan belajar. Nah, dikondisikan lingkungannya, bagaimana kita pelaksanaan dalam belajar mengajar atau proses belajarnya. Ya. Kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Ini asesmen digunakan untuk mengukur capaian. Nah, ini ada asesmen penilaian, ya, asesmen pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, di asesmen kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini dibuat harus dengan bersama-sama satu sekolah gitu. Jangan kita mah bikin gitu, beda jeung batur. Tidak bisa, harus disetujui oleh kepala sekolah. Nah, jenis asesmen ini asesmen sebelum pembelajaran, yaitu diagnosis, lamun teu lama orang pretest gitu, pretest. Asesmen sekarang. Asesmen selama proses pembelajaran, bagaimana di proses pembelajarannya, bagus tuh. Nah, lo bawa nunutan, nah budak teh paung wae, itu ini di asesmennya, di prosesnya juga. Kemudian asesmen pada akhir proses pembelajaran sumatif itu. Nah, itunya. Nah, habisnya ya, sampai disinilah penyampaian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini memang belum dilaksanakan, ini hanya kita pengenalan saja, supaya nanti kalau sudah dilaksanakan maka kita sudah tahu, tidak hanya ini teh apa prototipe teh, nah itu ya, sebagai sebagai pengetahuan kita, wawasan kita dalam pembelajaran prototipe, ya, kurikulum prototipe, atau juga disebut dengan kurikulum merdeka. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paparan dari Bapak pengawas kita sungguh luar biasa ya. Ilmu yang banyak yang kita tidak tahu menjadi tahu ya. Untuk itu bukan mungkin lagi, pasti ya, pasti di sini banyak yang masih penasaran gitu kan. Ya, sangat penasaran. Mumpung ada Bapak pengawas kita, sok yang punya unek-unek gitu ya. Kita hari ini dibebaskan waktu ya bertanyanya ya. Mungkin ada waktu ya. Waktu jam 2, ada 1-2 aja ya, 2 pertanyaan aja ya. Gimana Bapak Ketua, 2 pertanyaan aja, kasihan. Takutnya ada yang masih penasaran gitu. Silakan, ada yang bertanya, mumpung ada pengawas nih, Bapak pengawas nih. Jarang-jarang kita ketemu dengan Bapak pengawas kita gitu kan. Mau di luar materi aja ya sudah. Oh iya, silakan Bapak Ketua KKG. Yes, dia sungguh luar biasa. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Bapak pengawas yang
telah memberikan materi yang sangat berguna bagi kami semuanya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Moderator yang memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk memberikan atau menanyakan atau apapun itu kepada Bapak Pengawas khususnya untuk kegiatan kali ini, yaitu tentang kurikulum prototipe, bahwa di dalamnya terdapat diagnostik. Abima hari diagnostik teh sok hubungannya jeung dokter. Di diagnostiknya mun bahasa Abima dipariksa gitu lolehnya. Dipariksa eta budak nah gitunya. Pan rupi-rupi murang kali teh anu janten kendala teh pengersa upami kedah ngadiagnostik sakelas sadayana tetenya kedah sadayana didiagnostik upami muridna seueur di sahiji sakola mah geuningan suka banyak menerima naon, menerima anak didik teh, peserta didik teh 150 badai nganilai kanggo rapot oge tos pabelit kanggo nilai secara pengetahuanana atau napi ari diagnostik ieu mah panginten kana naon, kana akhlaknya, kana budi pekerti anu kedah di nilai secara istilahnya diutamakan nilai pengetahuan atau nilai anak karakternya gitu untuk memberikan kita nilai ke anak didik kita yang selama ini kita memberikan nilai penilaian ke anak itu hanya secara pengetahuan saja. Karakteristik dari anak tersebut tidak kebanyakan tidak dinilai gitu dari kegiatan anak selama belajar dengan kita yang kita nilai itu hanya pengetahuan gitu atau penilaian itu harus kita balanskan atau disamakan antar pengetahuan dengan karakter anak tersebut gitu ya. Jadi di diagnostik ini harus nilainya harus sama dengan pengetahuan atau gimana menurut kurikulum prototipe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Toto, Ketua KKG. Nah ini, tadi di asesmen atau diagnostik di akhir pembelajaran. Di sini kalau di pembelajaran, nah itu di diagnostik itu berarti di awal belajar yang mau kita ajarkan. Nah itu bagaimana cara menilainya? Kan itu pertanyaan. Bagaimana cara mendiagnostik gitu anak tersebut? Kan ini sekelas Pak, homogen gitu. Nah itu kan kalau dia di dulu juga udah diterapkan bahwa kita ada pretest dan posttest. Kalau mau pembelajaran itu gampang saja kan. Kita nulis huruf ba. Siapa yang bisa huruf ba? Baca ini. Oh ternyata si Ahmad tuh bisa. Berapa orang ini yang tidak bisa? Nah berarti harus mulai kita dari huruf ba. Kalau huruf A-nya udah tahu. Seperti itu. Itu diagnostik untuk kita mengajarkan ke seterusnya yang belum bisa gitu seperti itu. Di pretest diagnostik itu bahasanya saja sih lah. Mendiagnostik. Jadi asesmen diagnostik namanya. Sebelum. Kalau di karakter juga sama sih di karakter. Kita mengajarkan tentang sholat. Nah, tentang sholat kita. Dari sholat tersebut tanya aja
anak satu hari itu berapa rakaat sholat di rumah? Ada yang menjawab 17 rakaat, ada yang menjawab 30 rakaat. Itu pasti ada, pasti ada. Ada yang, oh saya mah cuma 8 rakaat ya. Itu ngan asar we. Yang duhur gitu. Itu diagnostik kita. Berarti anak belum paham tentang sholat 5 waktu. Nah, di mana mulainya? Dari bawah yang belum tahu itu. Bukan yang sudah 17 rakaat. Wah, dagesnya rahun ya. 17 rakaat mah tong dibahas ya udah. Jadi berarti harus dari bawah. Ada yang 30 rakaat. Naon itu? Sholat taraweh ya, Pak. Nah, itu. Jadi geus jauh, ada anu sholat tahajud, anu sholat duha, anu sholat taraweh. Kebenaran 20 rakaatna eta sholat taraweh gitu. Nah seperti itu diagnostik nanti. Jadi untuk menerapkan nanti pembelajaran itu nanti ini pengenalan saja. Itu seperti itu gitu. Dan akan dibuat capaian, kalau sekarang mah capaian pembelajaran. Jadi di fase A capaiannya sampai mana gitu. Jadi ulah sampai ayeuna di fase A kurang ngasesmen di fase B gitu. Justru di fase A itu hanya membaca, tapi sudah ditanyakan menafsirkan, kan salah. Seperti itu mungkin. Udah seperti itu aja gitu kan. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak, khususnya Pak Ustadz Toto ya. Alhamdulillah. Ada gimana Pak Ketua, mau nama satu lagi? Sudah aja ya. Terima kasih karena waktu yang ya kita masih banyak yang penasaran ya tentang kurikulum, tentang Merdeka Belajar, tentang literasi itu sangat kita sangat penasaran lah ya Pak ya tentang itu, cuma karena waktu kita dibatasi dengan waktu juga. Alhamdulillah setiap acara kita sudah menyelesaikannya dengan hikmat ya, dengan lancar. Maka dari itu saya kembalikan ke Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, baik. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, acara demi acara sudah kita lalui, terutama acara yang pertama yaitu acara yang utama yaitu pembinaan guru PAI Kecamatan Bojong Loa Kidul. Insyaallah mudah-mudahan acara ini bisa menjadi manfaat bagi kita, amin ya robbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya sebetulnya ada 2 acara, cuman kita rubah, kita penutupan terlebih dahulu, setelah itu diadakan acara diskusi pembahasan kurikulum proto yang merdeka pokoknya mah itu. Ya, baik. Kita tutup dulu acara ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk acara selanjutnya yaitu diskusi pembahasan kurikulum merdeka yang insya Allah akan disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu